Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Musalla Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Kemarin kita berbicara tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka pendengaran orang itu yang dia gunakan adalah pendengarannya Allah. Mata yang ia gunakan untuk melihat itu adalah penglihatannya Allah. Telinga yang ia gunakan untuk mendengar itu adalah pendengarannya Allah. Dan semua yang ia lakukan, semuanya adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Walhasilu, kesimpulannya, anna man ijtahada bitaqarrubi ilallahi ta'ala bil faraidi, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh taqarrub kepada Allah, taqarrubnya itu melalui yang fardu-fardu. Orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang fardu, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat wajib yaitu zakat mal, menunaikan ibadah haji, ibadah wajib. Jadi ibadah haji itu yang wajib itu cuma sekali. Yang kedua itu sudah enggak wajib lagi. Ada seorang ulama menunaikan ibadah haji itu sampai 33 kali. Yang sekali untuk dirinya sendiri, yang kedua kali untuk ayahnya, yang ketiga kali untuk ibunya, dan yang 30 kali diperuntukkan untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji tapi hadinya ditolak oleh Allah. Itu hebatnya seorang ulama yang mampu menunaikan ibadah haji 33 kali. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, oleh Mbah Kiai Nawawi juga, tetapi dalam kitab lain namanya kitab Kasifatu Saja. Beliau menjelaskan tentang ulama yang seperti itu. Nah, dalam hal ini orang yang bertaqarrub kepada Allah melalui yang fardu-fardu seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat mal, dan menunaikan ibadah haji yang wajib. Tsumma bin nawafili, kemudian ia sertakan yang sunnah-sunnah. Bukan yang wajib saja yang ia amalkan, bukan wajib saja yang ia lakukan, tetapi yang sunnah-sunnah juga ia lakukan. Sholat fardu ia lakukan, sholat sunnah ia lakukan. Puasa fardu ia lakukan, puasa sunnah ia lakukan. Sedekah fardu ia lakukan, sedekah sunnah juga ia lakukan. Haji yang fardu ia lakukan, haji yang sunnah juga ia lakukan. Makanya yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Bisa fardu tapi fardu untuk orang lain, namanya badal haji. Dan sekarang kalau mau badal haji itu agak sulit. Kenapa? Badal haji sekarang ini tidak sembarangan. Kenapa? Tidak semuanya orang untuk sekarang ini bisa masuk ke Arafah. Yang mau masuk ke Arafah harus ada tanda dia jamaah haji, yaitu disebut dengan kartu nusuk. Demikian juga jangan berharap bisa masuk ke Masjidil Haram di lantai dasar kalau tidak menggunakan kain ihram. Maka kadang-kadang ada jamaah kita yang ngelabui petugas, seakan-akan pakai pakaian ihram, seakan-akan dia berikhram, dia menggunakan pakaian ihram padahal tidak pakai ihram.
Kenapa kok begitu? Karena dia pakai celana dia. Orang pakai kain ihram mana boleh pakai celana? Jangankan celana kutung, celana pendek, sempak aja nggak boleh. Itu orang kalau sedang ihram nggak boleh sama sekali menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Di dalamnya pakai celana, tapi terus dibalut dengan kain ihram. Tujuannya apa? Dia pengen sholat di bawah dekat dengan Ka'bah. Padahal yang di bawah itu adalah khusus untuk orang-orang yang sedang umroh atau orang-orang yang sedang haji. Kalau di musim haji. Nah, ketika seseorang melakukan yang fardu diikuti dengan yang sunnah, qarrabahullahu ta'ala ilaihi, maka Allah akan mendekat kepadanya. Salat fardunya dijaga, salat sunnahnya juga dilaksanakan, puasa fardunya dijaga, puasa sunnahnya juga dilaksanakan, sedekah fardunya dijaga, kalau sudah sampai haul dan nisabnya, sedekah sunnahnya pun juga dilaksanakan, hajinya ia laksanakan. Maka kalau orang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah seperti itu, maka Allah akan mendekat kepadanya. Waraqahu min darajatil imani ila darajatil ihsani, dan Allah akan naikkan ia dari derajat iman menjadi derajat ihsan. Kan ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Kan dulu pernah Rasulullah ketika bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang asing datang. Yang dimaksud orang asing itu orang yang tidak dikenal. Satu pun di situ tidak ada yang mengenal kecuali Rasulullah. Sahabat sebanyak itu nggak ada satu pun yang kenal. Orang itu tiba-tiba datang langsung ngadu lututnya ini dengan lutut Rasulullah. Itu artinya apa? Orang itu sudah sangat dekat kepada Rasulullah. Orang yang bisa ngadu lutut itu biasanya orang yang sudah sangat dekat, sudah sangat akrab. Lalu orang tadi bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni ya Muhammad mahwal Islam." Beritahu aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Al-Islamu huwa antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Rasul menjawab, Islam itu adalah kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu menunaikan sholat, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu orang tadi menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Umar bin Khattab bingung. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Seakan-akan dia ini nguji Rasulullah, nguji Nabi Muhammad yang sudah menjadi idola para sahabat pada saat itu. Kemudian setelah itu orang tadi bertanya, "Mahwal iman?" Apa itu iman? Lalu Rasulullah menjawab, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qadrihi." Iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya mengimani Allah itu ada, mengimani kepada Allah, mengimani kepada malaikat, mengimani kepada kitab-kitab, mengimani kepada para rasul, mengimani kepada hari kiamat, dan mengimani kepada qada, ketentuan Allah. Kemudian dia katakan juga, "Shadaqta, engkau benar." Lalu yang ketiga, beliau bertanya, "Mahwal ihsan?" Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasul, "Anta budallah karena katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah,
maka Allah yang melihatmu. Jadi ketika kita melakukan ibadah seperti sholat, itu dianjurkan seakan-akan kita melihat Allah, tapi kita nggak boleh membayangkan Allah. Kita hanya merasa berada di hadapan Allah, tapi sama sekali nggak boleh membayangkan bentuknya Allah, tapi boleh membayangkan rasa hadirnya Allah. Karena kalau ada orang yang membayangkan bentuknya Allah pada saat sholat, seakan-akan Allah itu tinggi besar, rambutnya keriting, tangannya kanan semua, maka sama dengan menyembah patung yang seperti itu. Dan orang yang seperti itu sudah jatuh kepada kafir. Kenapa? Karena telah menjisimkan Allah. Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah pasti tidak seperti itu. Nah, yang seperti ini, anta buddha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti ada dua di sini. Yang satu tingkatnya muraqabah, yang satu tingkatnya musyahadah. Yang seseorang bisa sholat seakan-akan berada di hadapan Allah, itulah sudah sampai maqam musyahadah. Tetapi kalau tidak bisa merasakan hadirnya di hadapan Allah, tapi dia meyakini bahwasanya Allah melihatnya, itulah orang yang berada di maqam muraqabah. Maka muraqabah itu artinya hatinya selalu diawasi untuk tidak lari dari Allah, sehingga Allah tidak lepas dari hatinya walaupun sekerdipan mata. Disebut dengan tarfal ain, sekerdipan mata. Jadi ketika seseorang melaksanakan yang wajib-wajib ditambah yang sunnah-sunnah, maka Allah akan mendekat kepadanya. Dan kalau sudah Allah mendekat kepadanya, maka Allah akan naikkan ia dari derajat iman menjadi derajat ihsan. Dari derajat yang tadinya hanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar, naik kepada ihsan, yaitu merasa dia diawasi oleh Allah dan merasa dia hadir di hadapan Allah. Makanya disebut dengan maqam muraqabah atau maqam musyahadah. Maka beruntung orang yang senantiasa menjalankan yang wajib-wajib dibari dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti pengen yang sunnah meninggalkan yang wajib, itu enggak benar. Karena yang wajib itu adalah modal, yang sunnah itu adalah untung. Ibadah wajib modal dagang, ibadah sunnah keuntungan dagang. Mau pengen untung, wajib ada modal. Enggak ada gunanya sholat sunnah dari mulai habis sholat isya sampai subuh, tapi enggak pernah sholat isya. Dan setelah itu enggak pernah sholat subuh, itu enggak ada gunanya. Puasa, Daud, Senin puasa, Selasa idak, Rabu puasa, Kamis idak, Jumat puasa, Sabtu idak, Minggu puasa, Senin idak. Begitu seterusnya sehari puasa idak. Tapi Ramadan tidak puasa. Enggak ada gunanya puasa yang sunnah seperti itu. Enggak akan dapat untung. Kalau pengen dapat untung, modalnya harus disediakan. Apa itu? Kalau pengen puasa sunnahnya berhasil, ya puasa wajibnya dilaksanakan. Kalau pengen sholat sunnahnya berhasil, ya puasa sholat wajibnya dilaksanakan. Maka orang yang seperti itu akan naik dari derajat iman menjadi derajat ihsan. Fayasiru ya'budullaha ta'ala alal khuduri. Di sini ada dua fi'il, yaitu yasiru dengan ya'budu. Biasanya kalau ada dua fi'il, itu senantiasa dibarengi dengan an, disela-selai antara keduanya dengan kata-kata an. Jadi fayasiru an ya'budallaha.
Seperti uridu an adhaba, saya ingin pergi atau saya akan pergi. Uridu an akula, saya akan makan. Uridu an asyraba, saya akan minum. Biasanya antara dua fiil itu disela-selai dengan an. Di sini tidak sama sekali disela-selai dengan an. Kalau tidak disela-selai dengan an, maka di sini ada perbedaannya. Kalau tidak disela-selai dengan an, maka di sini menunjukkan keadaan. Tapi kalau disela-selai dengan an, berarti menunjukkan akan dikerjakan atau akan dilaksanakan. Maka kalau dibaca fayasiru ayyabudallah, maka ia akan menyembah Allah. Berarti sebelumnya tidak menyembah. Tetapi kalau tidak diisi dengan an, disela-selai dengan an, fayasiru ya'budullaha ta'ala, maka ia menjadi menyembah Allah dalam keadaan alal huduri, hatinya hadir. Maka di sini yang benar adalah tidak menggunakan an. Fayasiru ya'budullaha ta'ala alal huduri, maka jadilah orang yang seperti itu, orang yang menjalankan yang fardu kemudian mengikuti yang sunnah-sunnah, diikuti dengan yang sunnah-sunnah, maka ketika ia menyembah kepada Allah, keadaannya hatinya ikut hadir. Apa ada orang yang ketika dia beribadah hatinya enggak hadir? Banyak. Dia sholat tapi hatinya enggak hadir, banyak. Apalagi kalau dikejar-kejar oleh pekerjaan. Itu biasanya lagi sholat tuh hatinya masih nyangkut di pekerjaan. Anggota tubuhnya sholat, tapi hatinya nggak ikut sholat. Lalu apakah sholatnya batal seperti itu? Sholatnya tidak batal. Sholatnya namanya gugur kewajiban. Maka dikatakan orang yang menjalankan yang fardu kadangkala karena takut neraka. Tapi orang yang menjalankan sunnah sama sekali tidak pernah dia takut kepada neraka. Nggak ada orang jalankan sholat sunnah itu takut neraka, nggak ada. Yang ia bayangkan dalam dirinya adalah surga dan pahala. Itu yang dibayangkan. Nggak takut sama neraka. Tapi kalau orang menjalankan yang fardu-fardu, kadang kala, nggak semuanya ini, kadang kala karena takut kepada neraka. Kalau nggak sholat, nanti takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau nggak puasa Ramadan, takut dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang yang tidak puasa Senin Kemis nggak akan pernah ia merasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Karena orang tidak puasa Senin dan Kemis tidak ada hukuman masuk dalam neraka. Tapi kalau ada orang yang puasa Senin Kemis, maka orang itu di dalam dirinya terbayang nanti akan memperoleh pahala dari Allah, akan memperoleh surga dari Allah. Jadi orang yang menjalankan yang sunnah itu akan lebih dicintai oleh Allah. Tapi dengan syarat, dengan catatan tidak meninggalkan yang wajib. Daripada yang wajib lebih dicintai oleh Allah orang yang menjalankan yang sunnah dengan catatan tidak meninggalkan yang wajib. Jangan keliru. Oh Allah lebih suka orang yang menjalankan sholat sunnah loh. Akhirnya sholat sunnah terus, yang wajib nggak dilaksanakan. Itu keliru yang seperti itu. Memang Allah menyukai orang yang sholat sunnah, tapi dengan catatan tidak meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu orang yang ketika yang wajib-wajib dilaksanakan kemudian menjalankan yang sunnah-sunnah, maka ketika menjalankan yang sunnah itu saat dia beribadah hatinya hadir. Wasyauqi ilaihi, hatinya rindu kepada Allah. Maka kalau kita rindu kepada Allah kita sholat. Gak bisa kita rindu kepada Allah terus buka WA gitu. Nah, rindu kepada Allah ya sholat, zikir. Itu rindu kepada Allah. Oleh karena itu fayasiru ya'budullaha ta'ala alal khuduri wa syauqi ilaihi ta'ala. Maka orang yang telah naik dari derajat iman menuju derajat ihsan, jadilah ketika ia menyembah kepada Allah,
Ketika dia beribadah kepada Allah, hatinya hadir dan rindunya hadir di dalam dirinya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasira musyahidan lahu taala. Sehingga ia menjadi musyahadah kepada Allah. Ia bisa menyaksikan Allah bi'ainil basirati, tentu saja dengan mata basirahnya, bukan mata yang ini. Mata yang ini tidak akan mampu melihat Allah. Tapi kalau mata batin, mata basirah itu yang mampu melihat Allah. Ingat, melihat Allah bukan berarti melihat bentuknya, tapi melihat kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan faka'annahu yarahu ta'ala, seakan-akan ia melihat Allah. Ini kata-kata seakan-akan. Dengan mata kepalanya dia tidak bisa melihat Allah, tapi dengan mata batinnya seakan-akan dia melihat Allah. Namanya melihat kan tahu. Begitu ia sholat, dia tahu hadir Allah di hadapannya, maka itulah dikatakan seakan-akan melihat Allah. Sehingga ketika dia sholat nggak pernah noleh kanan, noleh kiri. Kenapa? Karena dia sedang dilihat oleh Allah. Orang yang sholat itu sedang berhadapan dengan Allah. Kalau sampai dia noleh kanan, noleh kiri tanpa keperluan, maka Allah akan berpaling dari orang yang sholat itu. Akan ditinggalkannya oleh Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan ketika kita sholat tidak pernah memalingkan wajah kita baik ke kanan maupun ke kiri, kecuali memang ada keperluan, ada hajat yang mendesak pada saat itu, boleh, dan Allah membolehkannya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan seperti itu, dan Rasulullah pernah menoleh kanan menoleh kiri. Akan tetapi ada keperluan, bukan tidak ada keperluan. Itulah sebagai dasar kita boleh toleh kanan toleh kiri kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan, kita nggak boleh toleh kanan toleh kiri. Kalau kita toleh kanan toleh kiri, Allah akan berpaling dari kita ketika kita sedang sholat. Jadi untuk apa kita sholat kalau kita ditinggalkan oleh Allah? Saya membayangkan begini, ada orang menghadap kepada seseorang, lagi dia ngomong gitu terus ditinggalkan oleh orang itu. Kayak mana kira-kira rasanya itu? Pasti dia kecewa. Kenapa? Kok orang itu meninggalkan? Berarti nggak berkenan dengan omongannya itu. Dia ngomong tapi nggak fokus kepada orang yang diajak ngomong. Dia ngomong tapi toleh kanan, toleh kiri. Diajak ngomong tapi nggak memandang ke orang yang ngomong. Maka orang itu bisa meninggalkan orang itu yang sedang ngomong kepadanya. Begitu juga Allah. Ketika dia sedang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, sambil kayak gini-gini ngomongnya, ditinggal oleh Allah yang seperti itu. Itu namanya enggak fokus kepada orang yang diajak ngomong. Enggak fokus kepada zat yang diajak ngomong. Inni wajjahtu wajhiya, ini kan menyatakan diri bahwasanya hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah, tapi toleh kanan toleh kiri. Makanya Allah akan tinggalkan orang itu. Ini dijelaskan di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang saya sampaikan di Masjid Jami Al-Hikmah setiap malam Senin habis maghrib tapi sampai Isya. Fahina idin, maka pada saat itu, saat ia bisa merasa hadirnya Allah, seakan-akan ia melihat Allah tadi, yamtali'u qalbu bi ma'rifatihi wa mahabbatihi, hatinya dipenuhi dengan makrifahnya Allah dan dengan mahabbahnya Allah. Kalau sudah bisa musyahadah dengan mata basirahnya, seakan-akan ia melihat Allah, pada saat seperti itu hatinya dipenuhi oleh Allah dengan makrifah Allah dan mahabbahnya Allah. Makrifahnya Allah dicurahkan kepadanya, cintanya Allah juga dicurahkan kepadanya. Tsumma la tazalu mahabbatuhu tatazayadu,
Kemudian mahabbahnya Allah senantiasa bertambah, 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 dan bertambah. Bukan berkurang, bertambah terus. Hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam hatinya kecuali Allah saja, kecuali mahabbah Allah saja. Karena pada saat ia menjalankan ibadah tadi merasa ia hadir di hadapan Allah, musyahadah dengan mata basirohnya, maka orang seperti itu yang dipenuhi dalam hatinya adalah pengetahuannya Allah dan juga cintanya Allah. Sehingga cintanya Allah senantiasa bertambah terus dalam hatinya. Sehingga di dalam hatinya itu tidak ada tersisa lagi. Di dalam hatinya itu tidak ada tempat lagi kecuali hanya cintanya kepada Allah. Fala tastati'u jawarihu antan ba'itha illa bimuwafaqati ma fi qalbi. Sehingga hatinya, bukan hatinya, anggota tubuhnya. Sehingga anggota tubuh ya termasuk telinga, mata, tangan, kaki dan seterusnya, anggota tubuhnya tidak mampu untuk bergerak illa bimuwafaqati ma fi qalbi, kecuali sesuai dengan kehendak hatinya. Hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Cintanya Allah telah memenuhi pada hatinya. Ma'rifatnya Allah telah memenuhi pada hatinya. Sehingga tidak ada di dalam hatinya kecuali cintanya kepada Allah. Sehingga anggota tubuhnya kalau bergerak itu hanya bergerak sesuai dengan hatinya. Kalau sesuai dengan hatinya berarti sesuai dengan maunya Allah. Karena di dalam hatinya terpenuhi oleh cintanya kepada Allah. Maka bergeraknya lidah itu adalah bergeraknya hati yang dipenuhi dengan cintanya kepada Allah. Wa hadza huwa alladhi yuqalu fihi wa hadzal ladzi huwa yuqalu, dan inilah yang biasa dikatakan oleh orang fihi lam yabqa fi qalbi illallah. Di dalam hatinya tidak ada tersisa tempat apa-apa kecuali Allah. Di dalam hatinya itu hanya ada Allah. Sampai-sampai ketika dia berzikir, zikirnya hanya Allah, 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 terus gitu. Karena itu yang paling simpel, Allah, Allah, Allah. Riwayat Imam Muslim di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, orang yang menyebut Allah, Allah, dunia ini selagi masih ada orang nyebut Allah, Allah, lam takumis sa'ah, kiamat tidak akan tiba. Selama masih ada orang berzikir Allah, Allah, kiamat tidak akan tiba. Jadi artinya berzikir Allah, menyebut Allah itu memang diperintahkan oleh Allah. Bukan tidak zikir, menyebut Allah itu udah pasti zikir. Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 8, fadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Pertanyaannya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kan kita disuruh nyebut Allah kan? Masa iya nyebut Allah gak ada gunanya? Ya pasti ada gunanya, karena kita menjalankan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah berarti kita menjalankan perintah Allah. Wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Oleh karena itu, ketika seseorang di dalam hatinya itu dipenuhi dengan cintanya kepada Allah, sehingga tidak ada tersisa di dalam hatinya, tidak ada tempat lagi kecuali Allah. Ai ma'rifatuhu, maksudnya adalah makrifahnya Allah, wa mahabbatuhu, dan cintanya Allah, wa dzikruhu, dan zikirnya hanya kepada Allah. Jadi makrifahnya hanya kepada Allah, mahabbahnya hanya kepada Allah, dan zikirnya hanya kepada Allah. Yang ia tahu hanya Allah, yang ia cintai hanya Allah, yang ia sebut hanya Allah. Kalau orang itu telah
dicintai oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Yang pertama, menjalankan yang wajib-wajib, kemudian diikuti yang sunnah-sunnah. Ketika yang wajib dijalankan, yang sunnah dikerjakan, maka jadilah ia orang yang dicintai oleh Allah. Ketika orang yang menjalankan yang wajib-wajib, kemudian menjalankan yang sunnah-sunnah, maka orang seperti itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dari derajat iman menjadi derajat ihsan. Yang tadinya hanya percaya saja kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada para nabi Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah, qada dan qadar Allah, maka kemudian dinaikkan kepada derajat ihsan, yaitu ia bisa menyembah Allah seakan-akan ia melihatnya. Kalau ia tidak melihatnya, maka ia tahu kalau dirinya dilihat oleh Allah. Maka orang seperti ini menjadi dua. Yang pertama pada posisi maqam muraqabah. Yang kedua posisi maqam musyahadah. Muraqabah dan musyahadah masing-masing ini perlu dilatih. Dan sekarang kita pun sedang latihan terus itu, supaya sekurang-kurangnya kita berada di maqam muraqabah. Contohnya begini, ketika kita sholat, pada saat sholat itu kadang-kadang hati kita bisa lari kemana-mana. Ada yang lari ke tokonya, ada yang lari ke pasar, ada yang lari kepada hutangnya yang belum terbayar, ada yang lari kepada anaknya yang nakal, lari kemana-mana. Oleh karena itu kita selalu berlatih untuk mengawasi hati kita, untuk memantau hati kita pada saat sholat. Oleh karena itu ketika hati kita sedang sholat, badan kita dan hati kita sedang sholat, lalu hati lari kemana-mana, tegur hati itu, sedang sholat, jangan kemana-mana, di hadapanmu ada Allah. Ditegur seperti itu, tapi nggak usah ngomong, kalau ngomong batal sholat kita. Iya, dalam hati saja yang nyebut seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena seseorang itu ketika dia sholat ada dua macam. Sholat yang diterima oleh Allah itu ada dua macam. Satu sholat ikhlas, yang kedua sholat jujur. Selain dua ini tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Sholat yang tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah. Itu udah jelas itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, bab pertama, bab ikhlas. Juga dijelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi. Kalau Tambihul Ghafilin oleh Imam As-Samarkandi yang hidup tahun 300-an Hijriah, termasuk ulama salaf. Tapi kalau Imam Nawawi itu ulama kholaf, karena hidup pada tahun 600 Hijriah. Salat yang diterima oleh Allah hanya salat yang ikhlas. Kemudian salat yang jujur. Apa bedanya salat ikhlas dengan salat jujur? Salat ikhlas itu adalah ketika dia salat, ia niatkan dalam hatinya adalah lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Puasa juga begitu. Nawaitu samaghatin anadai farisai ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala, maka akan diterima oleh Allah. Lalu yang lebih tinggi dari ikhlas adalah jujur. Kalau ikhlas belum tentu jujur, tapi kalau jujur sudah pasti ikhlas. Jujur itu apa sih? Antara luar dan dalam sama, itu jujur, itu namanya jujur. Ketika Bapak tanya, Pak sudah minum? Sudah. Nyatanya memang sudah, jujur itu. Pak sudah makan? Belum. Nyatanya memang belum, jujur yang seperti itu. Tapi kalau nyebut sudah ternyata belum, nah itu nggak jujur. Makanya sholat itu adalah menghadap Allah. Maka untuk syarat menerima
balasan diterima sholatnya menghadap Allah adalah ikhlas. Maka ketika seseorang yang sholat itu sudah pasti ikhlas kalau sholatnya jujur. Kemudian ketika dia sholatnya jujur, anggota tubuhnya ini sholat, batinnya juga menghadap Allah. Itu namanya sholat jujur. Kalau ada orang sholat, tangannya sholat, kakinya sholat, matanya sholat, telinganya sholat, tapi hatinya masih keluar dari masjid, hatinya keluar dari sholat, umpamanya sholat Jumat, kebetulan baru beli sendal baru, sholat Jumat, sendalnya ditaruh di depan, lagi sholat ingat sendalnya, jangan-jangan aku pulang belakangan nanti sendal sudah dibawa orang, karena tadi khotib sudah menyampaikan ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Jadi sendalnya yang baik ditinggalkan, sendal yang buruk ditinggalkan, sendal orang lain baik dibawanya, ambil. Akhirnya dia nggak tenang sholatnya. Akhirnya setiap sholat ingat pada sendalnya. Itu sholat yang tidak jujur. Kelihatan seperti sholat, tapi nyatanya tidak sholat. Kenapa kok tidak sholat? Karena hatinya mikiri sendal. Orang sholat mestinya kan menghadapkan hati kepada Allah, bukan menghadapkan hati kepada sendal. Itulah namanya sholat jujur. Kalau sholatnya sama antara luar dan dalam, antara anggota tubuh dan hati itu sama, itulah disebut dengan sholat jujur. Sholatnya ikhlas lillahi ta'ala, anggota tubuhnya menghadap Allah, hatinya juga menghadap Allah. Itu namanya sholat jujur. Oleh karena itu, sholat supaya bisa diterima oleh Allah, naik sholatnya di hadapan Allah, maka orang itu perlu 4 hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Ketika seseorang sholat itu wajib hudurul qalbi, supaya sholatnya jujur. Hudurul qalbi, hatinya hadir. Yaitu tadi saya sampaikan, tidak semua orang sholat hatinya bisa hadir. Anggota tubuhnya hadir di hadapan Allah, tapi hatinya kadang tidak hadir. Anggota tubuhnya ikut sholat, kadang hatinya tidak ikut sholat. Orang lihat, oh itu sudah sholat itu, tapi siapa tahu hatinya. Saya juga nggak tahu masing-masing bapak ini hatinya. Apakah hadir di majelis taklim ini, atau masih ada yang jalan-jalan, saya juga nggak tahu. Begitu juga orang yang sholat seperti itu. Kita lihat dia sedang sholat, apakah hatinya benar-benar dia ini sedang menghadap Allah atau tidak. Maka sholat yang akan diterima oleh Allah, sholat yang akan naik di hadapan Allah, pertama hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang kedua syuhudul akli, akalnya sadar. Ia mengetahui sekarang ini sedang sholat apa, mengetahui akalnya. Oh, aku sedang sholat isya. Akalnya sadar kalau dia sedang sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat. Akalnya sadar kalau sekarang sedang rakaat pertama, kemudian terus rakaat kedua, kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian terus salam. Itu sadar akalnya. Maka orang yang ketika dia sholat, lalu baru rakaat ketiga kemudian terus langsung salam, itu namanya akalnya tidak sadar. Akalnya tidak bisa menyaksikan jumlah rakaatnya sholat. Dan itu perbuatan setan. Maksudnya digoda oleh setan. Siapa di antara kita ini yang bebas dari was-wasnya setan? Enggak ada. Ketika orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan itu setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, saking takutnya itu. Tapi selesai azan datang lagi. Nanti ketika qomat kabur lagi, terbirit-birit lagi seperti azan tadi. Tapi selesai qomat datang lagi, ganggu orang sholat. Itulah kenapa dalam kitab Kasyifatus saja itu sudah disampaikan. Dan di awal-awal kitab ini Maraqil Ubudiyah juga disampaikan.
setan itu pernah berkata, la'atiyannahum mim baini aydihim wa an waraihim wa an samailihim wa an yaminihim. Aku akan datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Dikepung oleh setan. Hanya atas dan bawah saja yang enggak disebutkan dalam riwayat itu. Artinya kita sulit bergerak. Lalu bagaimana mengatasinya itu? Itulah kenapa Allah memberikan 4 kalimat yang sangat dahsyat untuk mengatasi setan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman ar-Rahim 4. Digabung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan enggak akan berdaya sama sekali. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim, setan enggak bisa ikut makan. Kita minum Bismillahirrahmanirrahim, tidak harus di mulut Bismillah itu, cukup di dalam hati. Ya syukur-syukur hati bersama dengan mulut juga enggak apa-apa. Hati saja juga enggak apa-apa, asal jangan mulut saja tapi hatinya tidak. Nah itu yang lebih parah lagi itu. Hati saja tidak apa-apa, hati dengan mulut bagus. Asal jangan mulut tapi hatinya tidak gitu. Mulutnya Bismillahirrahmanirrahim tapi hatinya enggak ikut Bismillahirrahmanirrahim. Artinya enggak tahu sama sekali hatinya itu. Kan ada orang yang seperti itu. Mulutnya ngomong tapi hatinya enggak sejalan. Kan pernah kan? Sholatnya maghrib, bunyinya usolli fardal isya'i. Nah, ini sholat maghrib bukan sholat isya ini. Itu artinya apa? Hatinya enggak sejalan dengan mulutnya. Mulutnya ngomong sendiri, hatinya ngomong sendiri. Oleh karena itu, niat itu adalah di dalam hati, bukan di mulut. Walaupun mulutnya mengatakan usolli fardal maghribi, tapi hatinya nyebut usolli fardal isya'i, maka yang sah adalah isya'nya itu. Kenapa? Ketika seseorang sholat, niat itu serempaan dengan takbiratul ihram. Allah, pas Allah itu sampai bar, itu pasang niat itu. Ketika kita nyebut Allahu Akbar, itu tidak usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Sekurang-kurangnya di dalam hatinya itu tahu kalau ia sedang sholat isya. Bukan sebelumnya. Sebelumnya kita nyebutnya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Yang tadi itu bukan niat, itu namanya lafadz niat. Boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Yang wajib diucapkan adalah pada saat takbiratul ihram itu tadi, serempaan dengan itu. Oleh karena itu takbiratul ihram agak panjang, Allahu Akbar, karena sedang pasang niat. Coba yang kalau Allahu Akbar, kapan nyebut niatnya yang seperti itu? Kan ada kan? Allahu Akbar itu. Secepat itu. Bagaimana caranya bergeraknya hati secepat dengan gerakannya tangan itu tadi? Nah, maka ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan akan sulit mendekati kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, asal itu baik, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah akan menjadi berpahala ketika kita lakukan untuk sesuatu yang baik. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, minumnya menjadi barokah. Tapi kadang-kadang kita membaca Bismillah menjadi dosa besar. Maka hati-hati, Bismillah menjadi dosa besar. Kapan itu? Ketika pergi ke pucuk mau berzina, Bismillah dulu. Atau ketika berjudi mau masang nomor, Bismillah dulu supaya menang. Bismillahirrahmanirrahim supaya menang. Maka Bismillahnya menjadi dosa besar. Kenapa? Perbuatan dosa besar. Bismillahnya menjadi dosa besar. Atau umpamanya tadi, ketika sholat Jumat pulang duluan sambil membaca Bismillah, sambil nyari sendal yang bagus.
Maka ketika dia ambil sendal bagus dengan membaca bismillah, mudah-mudahan yang punya nggak tahu bismillahirrahmanirrahim, maka itu termasuk dosa besar. Kenapa? Dia mencuri. Bismillah dipakai mencuri, dosanya seperti dosa mencuri. Bismillah dipakai berzina, dosanya seperti dosa berzina. Bismillah dipakai untuk apalagi berbuat zalim, dosanya seperti dosa perbuatan zalim. Oleh karena itu, kita kan nggak pernah menjumpai ada ulama yang ngerokok diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena merokok itu hukumnya makruh. Kalau kita membaca bismillah, bismillahnya juga makruh. Ada sih, saya belum pernah melihat Pak Parudin merokok pakai bismillah. Belum pernah dengar. Kenapa? Karena memang ngerokok itu hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Saya juga ngerokok. Tapi karena nggak punya duit waktu itu, saya berhenti ngerokok. Kenapa nggak punya duit? Lagi pengantin baru, mampu untuk ngontrak bedeng, rajin ngerokok. Tahun kedua nggak sanggup ngontrak bedeng, akhirnya istri dikembalikan kepada mertua. Kan kasihan yang seperti itu ya. Pas ngumpuli duit lagi, alhamdulillah masih ngerokok. Terakhir saya ngerokok Ji Samsu yang harganya waktu itu masih 4.000 satu bungkus. Saya hemat-hemat satu bungkus 2 hari. Saya hemat-hemat itu sebungkus 2 hari. Kalau nggak dihemat sehari itu sebungkus 4.000. Lalu istri usul, alangkah baiknya uang rokok ini ditabung sehingga nanti tahun depan bisa ngontrak rumah lagi. Saya iyakan, tapi saya masih merokok. Supaya nggak dilihat oleh istri, saya ngerokoknya di WC. Untuk ngindari ribut saja, bukan takut sama istri, ngindari ribut. Lama-lama memang betul, lama-lama ya sudahlah, kayaknya istri ini benar nih. Nah, akhirnya saya berhenti tahun 99. Saya berhenti sampai sekarang. Itu berhenti yang kedua. Berhenti yang pertama karena jauh dari istri. Waktu itu saya kuliah di Padang, di IAIN Imam Bonjol, ngambil jurusan Al-Quran dan Hadis, Usuluddin, S2 pada saat itu. Saya akhirnya sampai sana ngerokok lagi karena jauh dari istri. Iya. Kemudian yang kedua ini baru berhasil sampai sekarang. Jadi kiai ketika dia ngerokok tidak ada yang membaca bismillah. Kenapa? Karena rokok itu adalah makruh. Tetapi makruhnya itu adalah makruh lidzatihi, bukan makruh li ghairihi. Tapi kalau makruh li ghairihi, baca bismillah tetap dapat pahala bismillahnya. Umpamanya ini makan, begitu makan kita baca bismillah. Yang dimakan nasi, lauknya gulai, gulainya gulai jengkol. Sambalnya sambal pete, lalapnya kabau. Ya. Mau makan baca bismillah, tetap dapat pahala bismillahnya. Kenapa? Karena itu adalah makruh li ghairihi, bukan makruh li dzatihi. Satu contoh lagi. Ketika seorang suami atau seorang istri melihat kemaluan pasangannya dalam keadaan bukan darurat. Kan ada keadaan darurat, umpamanya mau operasi, disuruh membersihkan bulu-bulunya, kan itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan tidak darurat, maka itu hukumnya adalah makruh. Itu namanya makruh lidzatihi. Maka pada saat itu kita tidak boleh menyebut bismillahirrahmanirrahim, karena menyebutnya hukumnya makruh. Ketika seseorang ambil air wudhu, ketika mau berwudu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya memperoleh pahala.
Tapi bagaimana kalau seandainya wudhunya ini airnya adalah air curian? Umpamanya gini, ini PDAM mengalirkan air melalui pipa, tapi dia ambil dari tengah pipa itu tidak melalui meteran, jadi dia tidak bayar dari air itu, berarti namanya mencuri air. Ia wudhu dengan air itu, wudhunya sah, wudhunya sah. Cuman mencuri airnya berdosa. Baca bismillah dapat pahala, cuman mencuri airnya berdosa. Itu namanya haramun li ghairihi. Ini penjelasan dari Imam Baijuri, bukan penjelasan saya cuma nyampaikan saja. Itu penjelasan dari Imam Baijuri di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid. Jadi seperti itu pengajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Aku juga mau makan. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya begini, Rat. Kita ini ketika di rumah, mungkin kita ini mau tidur, maka tidur ini kan sunahnya katanya ya minimal ambil air wudhu, ya kan? Ya. Ya, cuman bagaimana ketika kita masuk ke dalam kamar bersentuhan dengan istri kita itu supaya tidak batal itu bagaimana? Oh gitu. Supaya dianggap kita ini tetap. Iya gitu. Apakah ada itu cara? Ya. Nah, baik, saya paham tuh. Walaupun nggak gituan ya sentuhan batal gitu. Iya. Karena mazhab kita Syafi'i. Jadi yang dianjurkan itu bukan selama kita tidur itu menjaga air wudhu. Kalau selama kita tidur itu menjaga air wudhu, nanti pas kita tidur batal wudhu kita itu. Apa ya kita bangun lagi untuk wudhu lagi? Maka yang disunahkan itu adalah sebelum tidur ngambil air wudhu. Soal nanti pas tidur batal itu enggak masalah lagi. Maka orang yang sebelum tidur itu mengambil air wudhu, itulah yang akan dijaga oleh Allah. Dan dari air wudhu itulah yang kemudian akan bersinar. Wajahnya yang dibasuh air wudhu bersinar, tangannya yang dibasuh air wudhu bersinar. Itulah nanti gak usah nyebut, ya Rasulullah aku sering baca sholawat. Gak usah nyebut begitu, Rasulullah sudah tahu. Kenapa? Begitu dilihat bersinar, maka orang itu tidak akan pernah terlepas wudhunya itu sehari sekurang-kurangnya 5 kali itu. Sehari 5 kali dia. Ya mungkin ada yang kurang dari 5 kali kalau tidak batal kan. Jadi normalnya adalah sehari 5 kali. Akan kelihatan itu. Maka seseorang yang mengambil air wudhu sebelum tidur kemudian terus berhubungan suami istri, ya sudah, nggak usah ngambil air wudhu lagi, langsung tidur saja. Atau yang disunahkan lagi, setelah itu kemudian terus dicuci, ngambil air wudhu lagi terus tidur. Kemudian yang dimaksud dengan ngambil air wudhu sebelum tidur tadi bukan berarti dibawa sampai besoknya tidak batal, tidak. Karena orang yang tidur itu udah pasti batal. Kecuali tidurnya tidak meletakkan punggung pada papan atau pada tempat. Kayak gini, tidur kayak gini batal. Tapi kalau tidurnya begini, tidurnya begini, tidak ada batal. Walaupun sampai subuh tidur begini, nggak batal. Artinya ketika tidur, punggung tidak menyandar kepada apa-apa. Apalagi tidurnya terlentang. Apalagi tidurnya sambil meneluk bantal guling. Itu jelas batal yang seperti itu. Oleh karena itu, seseorang disunahkan mengambil air wudhu sebelum tidur. Itu udah juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya namanya Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Ketika beliau sampaikan di situ, seseorang ketika susah mau tidur,
itu disunahkan untuk ngambil air wudhu. Kemudian pada saat dia ngambil air wudhu, ya disunahkan sholat dululah sebelum tidur. Kalau sempat disunahkan dulu. Kemudian disunahkan juga tidurnya miring kanan. Miring kanan itu tangan kanan itu berada di bawah, terus menghadap kiblat. Tidurnya menghadap kiblat. Pada saat itu kita kan disunahkan untuk membaca doa minimal Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan disangka air wudhunya itu akan sampai kepada subuh, karena udah pasti tidur, udah pasti batal. Maka subuh harus ngambil air wudhu lagi. Jadi nggak apa-apa. Habis wudhu kemudian terus berkumpul dengan istri, Bersentuhan batal. bersentuhan, ya batal, tetap tidur aja. Jangan sampai nanti bersentuhan, ambil wudhu lagi, sentuhan lagi, ambil wudhu lagi, sampai subuh yang seperti itu, nggak tidur-tidur. Jadi yang dimaksud itulah menjelang tidur. Ya pokoknya mau berangkat ke kasur itu ngambil air wudhu dulu gitu. Disunahkan seperti itu. Mengharap surga. Oh yang itu ya. Yang pertama karena takut kepada neraka. Itu tingkatan orang pertama. Tingkatan orang kedua minta surga, minta pahala. Tingkatan yang ketiga tidak minta surga, tidak minta pahala, tidak takut kepada neraka. Nah, pertanyaan. Ini gitu loh gimana? Oh gitu, ya. Gini, tadi kan disampaikan oleh Imam Ghazali, orang yang mengerjakan fardu kadang-kadang, ingat itu kadang-kadang itu gak semuanya. Kadang-kadang karena takut kepada neraka, tapi nggak semuanya karena takut kepada neraka. Contohnya orang yang beribadah pada tingkat yang kedua. Orang yang beribadah pada tingkat yang pertama ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Orang yang melakukan sholat fardu karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah maksudnya kalau nggak sholat fardu masuk dalam neraka. Itu tingkatan orang pertama. Kemudian tingkatan orang kedua ayyaf'ala dzalika li talabil jannati wasawabi. Tingkatan kedua, ia sholat itu karena minta surga, minta pahala. Maka orang yang seperti ini bukan kategori sholat fardu menjadi takut kepada Allah, bukan. Orang yang seperti ini sholat fardunya bukan karena takut kepada Allah. Orang yang seperti ini sholat fardunya karena punya banyak pengharapan kepada Allah. Lalu yang ketiga itu lebih lagi, nerakanya dia tidak takut, neraka Allah nggak takut, dan dia lebih senang dimasukkan ke dalam neraka Allah asalkan dia mendapat ridho Allah. Ya, itu orang ketingkatan ketiga. Makanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah bermunajat kepada Allah. Yang bahasa kitanya seperti, ya Allah, andaikan sholatku, puasaku, ibadahku ini karena takut kepada nerakamu, buka neraka itu dan masukkan aku ke dalamnya. Itu munajatnya Ibu Rabi'ah. Kalau sholatku, puasaku, ibadahku karena minta surgamu, karena minta pahala kepadamu, tutup surga itu dan hapus pahala itu dariku, berikan kepada yang lain saja. Tetapi kalau sholatku, puasaku, ibadahku itu semata-mata karena rindu kepadamu, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Itu munajatnya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi yang Pak Parudin sampaikan tadi, yang wajib itu tidak selamanya orang ngerjakannya karena takut, enggak selamanya. Hanya orang pada tingkatan pertama itulah orang yang melaksanakan wajib karena takut kepada Allah. Ada orang yang melaksanakan wajib itu karena rindu kepada Allah. Rindu apa? Rindu surganya, rindu pahalanya. Ada orang yang melaksanakan salat wajib itu karena apa? Karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu ada perbedaan di antara tiga ini. Orang pertama ketika tidak ada neraka dia akan berhenti sholat. Kenapa? Yang ditakuti nggak ada. Ngapain sholat? Neraka nggak ada kok.
Nggak sholat nggak masuk neraka. Orang neraka nggak ada. Maka ketika neraka tidak ada, orang pertama ini berhenti sholat. Kemudian orang yang kedua, andaikan nggak ada surga, nggak ada pahala, dia berhenti juga sholat. Untuk apa aku sholat? Pahala nggak ada, surga nggak ada, ngapain? Neraka nggak ada, pahala nggak ada, surga nggak ada, ngapain sholat? Orang pertama, orang kedua ini kalau nggak ada neraka, nggak ada surga, nggak ada pahala, berhenti sholat. Tetapi orang yang ketiga ini, walaupun nggak ada neraka, walaupun nggak ada pahala, walaupun nggak ada surga, tetap sholat selama masih ada perintah. Oleh karena itu orang yang ketiga itu adalah sholatnya, ibadahnya adalah takdiyatan lisyukri, untuk menjalankan kesyukurannya kepada Allah. Takdiyatan lil ubudiyati, untuk menjalankan hak ibadahnya kepada Allah. Karena ketika dia diciptakan, dia sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Yang penting menyembah. Soal pahala, soal surga, soal neraka enggak dipikirkan. Yang penting dia menyembah Allah, karena ada perintah untuk menyembah. Kemudian hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah. Sudah banyak dikasih di dunia ini bermacam-macam kenikmatan, kok enggak mau sholat? Malu karena Allah. Maka orang yang tingkat ketiga ini sama sekali tidak takut kepada neraka, tidak butuh kepada surga, tidak butuh kepada pahala. Yang dibutuhkan adalah yang punya surga, yang punya pahala, yang punya neraka. Itu yang dibutuhkannya. Saya gambarkan seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini mau diangkat menjadi khalifah, dia bertanya kepada istrinya. Kira-kira ngomongnya begini, "Dek, kamu pilih aku apa pilih hartaku? Kalau pilih hartaku, ambillah harta itu untukmu semua, tinggalkan aku. Tapi kalau pilih aku, tinggalkan harta itu, masukkan ke Baitul Mal seluruhnya, dan ikutlah aku." Apa yang terjadi? Yang dipilih bukan hartanya, harta yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, tetapi yang dipilih adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak peduli dia dengan harta yang dia miliki, parfum yang banyak, emas yang banyak, semuanya dimasukkan ke Baitul Mal. Maka orang yang seperti ini, si istri ini, dia benar-benar yang dicari adalah suaminya, bukan harta bendanya. Dan untuk mencari istri yang seperti itu memang agak sulit. Agak sulit itu, yang mencari istri yang seperti itu. Ya barangkali ya ada sih, 1-2 itu ada yang seperti itu. Harta tidak terlalu dipentingkan. Ya harta penting, tetapi tidak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan adalah pemilik hartanya itu sendiri, artinya adalah suaminya sendiri. Jadi ketika suaminya kerjanya terlalu keras, lalu diperingatkan, "Pak, ngapain kerja seperti itu? Istirahat dulu. Sehatnya Bapak lebih penting daripada harta itu." Ada istri yang seperti itu, walaupun tidak banyak. Kalau di antara kita ada yang seperti itu, alhamdulillah. Kalau ada yang seperti itu. Jadi istri yang selalu mengingatkan terhadap kesehatan suaminya. Jadi kalau kerja berlebihan, suaminya ditegur. Untuk apa kerja dari pagi sampai sore, nyambung malam lagi dari habis sholat isya sampai jam 12:30 malam. Kaya juga idak yang seperti inilah hidup. Lalu diperingatkan oleh istrinya seperti itu. Itu artinya istri sayang kepada suami. Dia lebih memilih suaminya daripada apa yang dimiliki oleh suaminya. Ada istri yang seperti itu. Kalau ada ya alhamdulillah. Ya ada walaupun tidak banyak. Yang sangat menyedihkan itu adalah istri yang tidak peduli dengan suaminya, hanya peduli dengan milik suaminya. Suami pergi nggak apa-apa, yang penting meninggalkan uang. Suami nggak balik nggak apa-apa, yang penting menyediakan
uang. Nah, yang seperti itu istri yang kurang bagus yang seperti itu. Jadi suami menjadi ATM saja yang seperti itu. Maka tidak semuanya istri itu memperlakukan suami seperti itu. Tidak semua orang yang beribadah yang fardu itu karena takut kepada neraka. Ada yang orang yang menunaikan ibadah fardu itu karena semata-mata ia rindu kepada yang punya surga, yang punya pahala, yang punya neraka. Jadi Allah lebih suka kepada orang yang melakukan ibadah sunnah daripada yang melakukan ibadah wajib, dengan catatan ketika ia melakukan yang sunnah tanpa meninggalkan yang wajib. Artinya orang yang melakukan ibadah wajib saja itu sudah dicintai oleh Allah. Apalagi ditambah dengan ibadah sunnah, lebih dicintai oleh Allah. Maka dari riwayat yang kita dengar sepanjang ini, para waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu biasanya mereka konsisten dengan yang wajib dan konsisten dengan yang sunnah. Seakan-akan yang sunnah itu menjadi wajib. Maka Rasulullah melakukan ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib. Sehingga sholatnya yang sunnah itu sering diqadha kalau nggak sempat melakukan sholat pada saat itu. Bukan yang wajib saja. Beda dengan kita. Kadang-kadang yang wajib saja nggak mau qadha, apalagi yang sunnah. Kadang-kadang waktu masih muda main poli, lupa sholat asar sampai maghrib masalahnya, terus nggak mau qadha. Syukur kalau dia mau qadha. Syukur kalau biasanya aku ini sholat ba'diyah zuhur, ini kok nggak sempat ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhurnya diqadha. Maka orang yang konsisten dengan yang sunnah-sunnah tanpa meninggalkan yang wajib-wajib, itulah orang yang lebih dicintai oleh Allah. Itu tadi Pak Parudin yang saya sampaikan, ada 3 tingkatan ibadah manusia. Ketika ia melakukan perbuatan dibarengi dengan niat lillahi ta'ala, maka orang itu mungkin berada pada tingkatan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Mungkin bisa naik sedikit lagi menjadi ibadatul tujar, ibadahnya seorang pedagang. Yang tadi ibadah karena minta surga, minta pahala tadi. Kemudian yang ketiga bisa menjadi ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang bebas. Bebas maksudnya tidak butuh surga, tidak butuh neraka, tidak butuh kepada pahala, yang dibutuhkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Parudin.